Selepas masuk ke dalam surga, semua dah dapat. Dah dapat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sudah dapat wa fawakiha, buah-buahan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semua yang kamu inginkan kamu dah dapat. Lepas tu Allah Ta'ala bertanya, Madza turidun? Madza turidun? Kamu nak apa lagi? Kamu semua dah dapat, apa lagi yang kurang? Kata orang yang ada dalam surga, ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa tu? Ridhaka, ridhamu kami belum dapat. Kata Allah Ta'ala, kalau yang dapat ridha aku itu cuma satu saja. Siapa ya Allah? Yang dapat ridhaku hanya orang yang ridha menerima takdirku. Orang yang tak ridha menerima takdir Allah, dia tak dapat ridha Allah. Itulah mengapa kita masa berdoa kepada Allah, kita tak minta surga dulu. Kita minta ridha dulu, baru minta surga. Sebab dapat surga, belum tentu dapat ridha. Tapi kalau dapat ridha, pasti dapat surga. Maka kita diajarkan guru-guru kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini Hijir Ismail, ini Rukun Yamani, ini Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Di tempat yang malaikat paling banyak berkumpul, di tempat doa yang paling mustajab, di situ dimintakan ridha. Dan yang dijemput Allah untuk kembali menghadap Allah itu adalah orang-orang yang ridha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridha, mardiyah, diridhai. Manakala seorang ustaz berdoa, mudah-mudahan kita semuanya mendapat ridha. Amin. Ada seorang perempuan, dia diam saja. Kawan dia bertanya, kenapa awak tak aminkan? Aku dah dapat ridha. Dari mana engkau tahu? Nama suami dia Ridha. Mohon maaf Tuan Ridha. Nama itu doa. Ada pula seorang lelaki dari British, dari England berkata, kata dia, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Jadi orang yang ingin anaknya diridhai Allah, ridha menerima segala ketetapan Allah, dia bagi nama anak itu ridha. Tapi setengah orang menyebut ridha ni, dia susah nak sebut huruf dad, maka dad itu berubah menjadi huruf z. Siapa nama anak awak? Reza. Nah, Reza itu sebenarnya ridha. Dulu ada raja dari Persia, dari Iran, namanya Ridha Bahlawi. Ridha Bahlawi sampai ke kampung saya berubah menjadi Reza Pahlavi. Maksudnya itu beberapa huruf ni memanglah dia berubah, tapi kita mesti kenal bahwa ini adalah ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini umat Islam memahami semuanya, nanti umat Islam datang menjajah umat Islam. Lalu manakala umat Islam ini ingin melawan, lalu kemudian dikatakan, kamu jangan melawan, ini adalah ketetapan Allah. Maka banyak orang mengatakan itu tasawuf. Orang-orang tasawuf itu adalah orang yang selalu ridha dengan apapun yang terjadi. Sebenarnya mereka tidak membaca sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, orang-orang tasawuf yang sunni, mereka ridha pada yang musayyar. Tapi pada yang mukhayyar, orang tasawuflah yang paling kuat melawan. Kita baca ada sejarah tentang seorang yang melawan Mussolini dari Itali yang menjajah negeri Islam bernama Libya. Maka di sana ada seorang mursyid tariqah Sanusiyah, namanya Omar Mokhtar. Tuan-tuan dah tengok film itu? Nah, bagi yang belum, tengoklah. Omar Mokhtar, Anthony Quinn. Omar Mokhtar melawan
Manakala Umar Mokhtar ditangkap oleh tentara Mussolini dari Italia, lalu kemudian ditanya, Umar Mokhtar, iya, kata Mussolini, aku terheran-heran menengok engkau. Kami pakai kereta besi, engkau naik kuda. Kami gunakan apa namanya? Pistol. Kami guna pistol besi, engkau guna pistol biasa saja. Apa yang membuat engkau melawan? Apa kata Mussolini? Aku heran, sebelum aku membunuh, menggantung engkau, aku ingin tahu, engkau ni makhluk macam apa, wahai Umar Mokhtar. Umar Mokhtar menjawab, kata Umar Mokhtar, Tuhanku hanya menyuruh aku melawan. Apapun hasilnya, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf melawan. Tasawuf yang sunni, yang benar-benar tasawuf adalah melawan. Ada seorang mursyid bernama Syekh Abdus Somad Al-Falembani. Bukan yang ini. Abdus Somad Al-Falembani. Falembani itu biasanya orang ulama dari ujung nama itu kita udah tahu dia dari mana. Misalnya ada nama Syekh Daud Al-Fatani. Itu berarti dari Patani, dari kerajaan Kesultanan Islam Fatani. Ada lagi nama ulama Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki, sebab dia lahir di Makkah. Al-Fadani, sebab dia berasal dari Padang, Fadan. Lalu kemudian berarti kalau dari tempat kita Al-Balaiti, Belait. Ujung nama itu menunjukkan asal. Ujung nama itu menunjukkan asal. Jadi ada ulama namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Falemban dari satu kota di Pulau Sumatera, Falembang. Beliau murid langsung daripada Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, Tariqah Sammaniyah. Dan dia manakala pulang ke Sumatera dari Makkah Al-Mukarramah, saat itu dia mendengar ada satu negeri sedang dijajah. Negeri itu bernama Kesultanan Melayu Kedah. Kedah sedang berperang dengan Siam. Maka dia pun menulis kitab, judul kitabnya Fadail Jihad. Padahal dia seorang sufi. Dia menulis kitab Fadail Jihad, keutamaan jihad. Lalu dia pun pergi berjihad dan mati sebagai seorang syahid. Mereka memandang melawan itu adalah iskariman atau mutsyahidan. Kalau hidup, hidupnya syahid. Kalau mati, matinya syahid. Kalau hidup, hidupnya mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan ajaran Islam itu adalah ajaran kepasrahan, tidak mau melawan, hanya ridha saja, maka kita mesti tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah manakala Abu Jahal, Abu Lahab datang menekan dia, Nabi Muhammad mengatakan, kita ridha saja. Apa yang kau nak buat wahai Abu Lahab, buatlah, kami ridha saja. Oh enggak. Umat Islam itu disuruh melihat amar ma'ruf nahi mungkar. Melihat kemungkaran tak boleh diam. Man ra'a minkum mungkaran. Sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robahlah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi memahami takdir ini ada dua. Yang musayyar, tak ada daya, tiada upaya, kita serahkan pada Allah. Itulah makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Yang pertama, sabar. Sabar artinya tahan. Sabar, sad, ba, ra. Sabar itu nama tanaman. Tanaman yang tumbuh di gurun pasir, kulitnya berduri, airnya pahit. Macam mana tuh Ustaz? Kalau di kampung saya namanya kaktus. Itulah sabar. Berduri, dan kalau diperas di gurun pasir orang haus,
diambil itu dia buang kulitnya, diambil airnya pahit. Itulah mengapa orang yang bersabar itu kalau ada yang mati, meninggal, susah, sakit, awak mesti bersabar. Sabar artinya berpahit-pahit. Sebab dia memang pahit. Sabar ini levelnya ada 3. Sabar yang paling tinggi dan sabar yang paling rendah. Anak sakit, sabar. Usaha gagal, bisnis tak berhasil, sabar. Kehilangan, sabar. Itu disebut sabar yang paling bawah. Sabar di atas itu adalah sabar manakala menahan diri untuk tahan beribadah kepada Allah. Ini malam ini, puan-puan ini adalah makhluk yang sangat sabar. Sebab dia meninggalkan television, meninggalkan YouTube, meninggalkan Instagram, meninggalkan WhatsApp grup. Ini sabar luar biasa. Walaupun ada dia intip-intip sikit lah. Ini sabar juga ini. Menahan diri. Menahan. Apa kata dia cakap? Handphone, aku bersabar untuk tidak membuka engkau. Kejap aja. Ada buka-buka sikit, ambil gambar untuk status. Alhamdulillah dah hadir bersama Ustaz Abdul Somad. Awak datang apa tidak? Kawan-kawan dia pun komen, aku datang, aku datang, aku datang. Tak ada pun awak datang. Kalau datang kenapa tak jumpa? Roh aku aja, jasad tidak. Ini sabar. Sabar untuk jaga malam melawan tidur. Itu sabar. Sabar untuk melawan bakhil. Itu sabar. Sabar untuk melawan kantuk. Itu pun sabar. Tapi kalau ada jamaah ni yang tertidur, biarkan, jangan jagakan. Biarkan. Itu menunjukkan hati dia sedang tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir hatinya tenang. Jadi rupa-rupanya tazkirah Ustaz Abdul Somad ini mampu menenangkan hati dia. Jadi macam mana bila tazkirah ni dia tak dengar? Nanti balik ke rumah dia boleh dengar lagi. Ini yang live, nanti dia boleh dengar lagi di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Dia dengar ulang.